البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-babus samin babu mashil yadi biturabi litakuna angqa. Hadisnya sama sebenarnya, terulang-ulang, tapi Imam Bukhari mendatangkan sanad-sanad yang lain memang untuk setiap tajuk, selama masih ada yang lain. Beliau tidak suka untuk mengulang sanad yang sama, guru yang sama dalam satu pembahasan atau bahkan dalam sejumlah pembahasan. Kalau masih ada guru yang lain, beliau akan mendatangkan guru yang lain karena memang beliau suka untuk memperkaya. Kata Al-Hafidz, yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini adalah yaitu menjelaskan tentang mustahabnya mengusapkan tangan ke tanah. Ya, tidak harus tanah yang di bawah kita, mungkin ke dinding sebagaimana di bagian riwayat. Tujuannya apa? Memang untuk menghilangkan sisa air mani atau apa. Litakuna angqa, agar tangan tadi menjadi lebih bersih. Maksudnya lebih bersih dari apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz, lebih bersih daripada tatkala belum mengusapkan ke tanah atau ke dinding tadi itu. Ya pandai-pandailah untuk di manage. Paling ya dindingnya perlu disembur-sembur ke apa. Insya Allah ini cuma sikit-sikit aja kan. Apalagi tangan sering dicuci. Anak tak ingat. Yang anak ingat dari penjelasan yang telah kita lewati, Imam Bukhari ikut pendapat jumhur, air mani tidak najis. Yang anak ingat. Karena beliau mendatangkan hadis Aisyah waktu itu masih ada sisa, setelah dicuci masih ada sisa, kemudian beliau menggunakan kain itu untuk sholat. Maka kata Al-Hafidz, ini mengisyaratkan Imam Bukhari meyakini mani itu tidak najis, tetapi apa? Tetap kotor, makanya dicuci, diusahakan dicuci. Kenapa? Iya jelas, orang merasa jijik, betul. Kita masuk ke hadisnya. Al-hadisu al-mi'ataini al-hadisul mi'atani wasitun 260. Boleh juga al-hadisul situn ba'dal mi'atain, sama ya. 260. Hadatsana Abdullah bin Zubair al-Humaydi. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsana al-A'mash. An Salim bin Abil Ja'd. An Quraib an Ibni Abbas an Maimunah. Kan terulang-ulang, lama-lama hafal kita sanad ini. Alhamdulillah. Tayyib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala minal janabah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi disebabkan karena janabah. Fa ghassala farjahu biyadihi. Maka beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya. Summa dalaka bihal ha'id. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya itu ke dinding. Summa ghassalaha. Selanjutnya beliau mencuci tangannya itu. Summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Setelah itu beliau berwudu seperti cara wudu beliau untuk salat. Falamma faragha min ghuslih, tatkala beliau selesai dari mandinya itu, ghassala rijlaih, beliau mencuci kedua kakinya. Hadis ini terulang-ulang, tapi Imam Bukhari mendatangkan guru beliau yang nasabnya paling mulia kali ini, yaitu Al-Humaydi. Dalam riwayat yang lain, cetakan yang lain sekedar Humaydi. Kalau di hadapan kita dilengkapi di sini Abdullah ibnu Zubair al-Humaydi. Kapan kita pernah jumpa? Bila jumpa? Maksudnya jumpa nama ini. Hadis pertama di dalam Sahih Bukhari, innama amalu binniyat, itu dari jalur ini. Abdullah ibnu Zubair al-Humaydi, Abu Bakar al-Qurashi. Beliau Imam Bukhari memulai pembukaan Sahih Bukhari dengan hadis ini dan dengan apa? Guru yang paling mulia nasabnya, yaitu apa? Quraisy. Abdullah ibnu Zubair al-Humaydi ini asbatun nas fi Sufyan ibni Uyainah. Jadi al-Humaydi ini saudara seperguruan Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Yahya, Imam siapa lagi? Ali ibnul Madini dan lain-lain, yang semuanya belajar kepada Sufyan bin Uyainah.
Nah, Abdullah bin Zubair ini murid terhebat dari Sufyan bin Uyainah, walaupun yang lain-lain bagus semua secara umum, tapi Humaydi ini yang riwayat hafalannya paling hebat. Pernah beliau diuji oleh sebagian murid yang hebat juga. Engkau hafalanmu tak seberapa, hadismu tak seberapa terhadap Sufyan bin Uyainah. Maka Humaydi bilang, sila datangkan yang Anda punya. Lalu apa? Temannya itu menyebutkan, memang hafalannya hebat temannya itu. Ditanya lagi, udah habis? Udah. Oh, Anda belum menyebutkan hadis ini sampai temannya malu. Karena yang lain mengatakan, oh iya betul, ini memang hadisnya Sufyan. Ternyata apa? Humaydi memang paling hafal terhadap hadisnya Sufyan bin Uyainah. Ada masa menghafal. Apa? Al-Quran dan menghafal hadis. Oh iya, memang mereka sejak kecil sudah dididik. Ada juga yang agak tua, tapi rata-rata memang apa? Sejak kecil sudah dilatih agar terbiasa di majelis ilmu dan di majelis muhaddisin. Iya. Dan memang apa? Memang mereka bersungguh-sungguh sehingga seperti Imam Syafi'i, waktu malamnya dibagi 3, waktu untuk murajaah, waktu untuk menulis, dan waktu untuk sholat. Walaupun ya jelas ada waktu untuk tidur tentunya. Ada juga rawi yang dia itu saking sibuknya belajar sanad sampai tatkala jadi imam, setelah takbir kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya, tahu-tahu hadatsana. Langsung murid di belakang bilang subhanallah. Tahu-tahu beliau menyebutkan sanad yang lain, mungkin sanad ini salah, langsung hadatsana. Yang lain bilang subhanallah, baru dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Ada juga rawi yang lain. Dia seorang muadzin, tatkala adzan langsung hadatsana. Semuanya pada gila. Ini azan lah. Aktif menghafal. Ya namanya saking aktifnya sampai lupa. Sekarang waktu azan. Ya memang kerja keras, kasihan. Kita santai aja, masya Allah. Tapi mereka jelas mereka yang kerja keras dengan menghafal sanad-sanad ini. Cuma apa? Memang setiap ulama itu ada ujiannya, yaitu yang memiliki majelis paling besar setelah wafatnya Sufyan itu adalah Imam Syafi'i. Nah, tatkala Imam Syafi'i menjelang wafat, memang apa? Sudah mulai ada pembicaraan masalah kursi, ada usaha perebutan kursi. Ada yang memberikan bisikan pada Imam Syafi'i, nanti kalau Anda mau wafat tolong berikan wasiat si fulan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mau memilih orang dengan cara bisikan-bisikan. Langsung orangnya bengang, marah, langsung dia pindah mazhab. Sekedar marah langsung pindah mazhab, tak mau ikut Syafi'i. Ternyata apa? Ketahuan niatnya sekedar cari kursi. Tatkala beliau wafat memang betul-betul terjadi apa? Perebutan kursi antara Imam Humaydi ini, beliau imam besar Ahlus Sunnah, punya kitab Sunnah lil Humaydi, Syarhus Sunnah, dan ada yang lain. Sementara yang lain didukung murid yang banyak, maka akhirnya beliau terpaksa pindah dari markis itu. Memang ujian selalu ada. Nah, kita tak perlu berebut. Kursi banyak, mau beli pasar, selesai. Kursi itu menjadi ketua. Iya, jadi ketua. Jadi iya, nampak hebat kan, murid boleh beribu-ribu. Nah, itu ada mustamli. Tak ada mic tapi apa? Ada mustamli yang berbicara dengan keras. Nanti sebelah sana juga sama, bicara dengan keras. Sebagai gantinya mic di masa lampau itu ya, mikrofon belum ada ya. Mic. Iya, mic. Baik, ini Humaydi. Kemudian kalau hadatsana Sufyan, Humaydi dari Sufyan pasti apa? Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi. Kemudian beliau pindah ke mana? Pindah ke Mekah, jadi imam Mekah. Iya, Sufyan bin Uyainah. Beliau mufassir, muhaddis, sunni, dan banyak sekali beliau faqih. Kalau hadatsana al-A'mash, dari sanad-sanad yang telah berlalu kita telah mendapatkan A'mash sanadnya. A'mash dari Salim bin Abil Ja'ad. A'mash terulang-ulang Sulaiman bin Mihran yang telah disebutkan cerita tentang beliau beberapa waktu yang lalu itu. Disebutkan juga dalam biografi beliau oleh sebagian pengajar, beliau terkadang pakai baju terbalik. Yaitu apa? Baju yang nampak indah mestinya di luar tapi diletakkan di dalam. Ditanya, Anda pakai baju terbalik. Dia mengatakan, saya pakai baju untuk saya nikmati, yang indah di depan. Tak betul, yang indah biar dinikmati badan saya. Nah itu juga ya. Bingung. Sudut pandangnya masuk akal, tapi ya gimana? Dibelanja kan? Iya. Dia pun nampak macam
Pernah juga ada apa? Karena saking terkenalnya A'mash, walaupun fakir tapi terkenal sebagai muhaddits, maka beliau dikirimi surat oleh seorang gubernur. Dikirimi surat, kemudian apa? Dan dikasih duit kalau tak salah berapa itu 10.000 dirham. Maka kemudian apa? Disuruh untuk nulis hadis-hadis. Maka A'mash menyuruh untuk datang seperti murid-murid yang lain, bukan dengan cara sekedar bagi duit agar dikirimi hadis, bukan. Baik. Cuma apa? Kemudian A'mash kertasnya itu bukan ditulis hadis, ditulis Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Maka kemudian dikirimkan lagi ke gubernur. Gubernur ngirim surat lagi. Siapa yang bagi tahu Anda saya tak hafal Al-Fatihah? Maka A'mash kirim surat ke gubernur itu. Siapa yang bagi tahu Anda bahwasanya saya jual hadis? Oh, tak takut beliau. Memang lain ini ulama-ulama. Baik. Qal hadatsani Salim. Ini telah kita lewati. Tak disebutkan kunyahnya, namun beliau adalah Salim bin Abil Ja'd, yaitu Salim bin Rafi al-Kufi, siqatun sabr. A'mash ini tabi'i. Salim bin Abil Ja'd ini juga tabi'i. An Quraib ini juga tabi'i. Tabi'in, siqah faqih dan seterusnya. Biografi beliau bagus sekali. Ini Quraib Abu Rushdin, Quraib bin Abi Muslim. Baik. Beliau Al-Madani. Ani bin Abbas telah kita lewati, Turjumanul Quran, Bahrul Ilim, Habrul Ilim dan seterusnya itu. Qala hadatsatna Maimunah, makcik beliau. Qalat sababtu lin nabiyyi, oh enggak. Ana lompat kemana ini? Sebenarnya yang di bawah ya. Ani ibni Abbas an Maimunah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ightasala minal janabah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi disebabkan karena janabah. Minnya adalah min sababiyah, bukan min ibtida'u lil ghayah, ibtida'ul fi'il, bukan, tapi apa? Min sababiyah, disebabkan karena janabah mandinya itu. Baik, dan telah kita ketahui mandi janabah adalah wajib. Karena janabah ini hadas akbar, tidak mungkin dihilangkan dengan semata-mata mandi, tapi apa? Tidak semata-mata dengan wudu, tapi wajib mandi. Hikmahnya dijelaskan oleh para ulama, yaitu janabah ini dia membuat letih seluruh sel-sel badan kita. Makanya agar segar kembali, seluruh sel badan kita itu disiram oleh air agar segar kembali, tidak letih. Terutama orang yang memang apa? Istrinya banyak dan dia mau menggilir dalam semalam semua. Nah, ini perlu kesegaran yang lebih. Nah, ini diantara hikmahnya, disebutkan juga di sebagian hadis itu. Faghasala farjahu biyadihi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala mensyarah hadis ini ringkas karena yang diinginkan oleh Imam Bukhari memang lafaz yang nanti disebutkan. Sementara telah kita lewati riwayat yang lain, yaitu beliau mencurahkan air ke tangan kiri sambil apa? Mencuci kedua tangan. Nah, setelah itu baru apa? Mencuci kemaluannya itu dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain dengan tangan kirinya. Summa dalaka bihal haid, dalam riwayat yang lain al-ard, menggosokkan ke tanah. Boleh jadi terkadang di tanah, terkadang apa? Ke dinding. Karena jelas Maimunah menjadi saksi bukan hanya sekali dua kali tentunya. Tujuannya apa? Yaitu agar lebih bersih sebagaimana yang dijelaskan di dalam bab kita ini. Litakuna angko, agar dia lebih bersih. Kalau dengan air semata mungkin kurang, terutama zaman itu tak banyak kan jenis-jenis sabun, dan belum tentu Nabi mampu beli sabun di masa itu. Maka dibantu dengan penyuci yang lain, yaitu tanah, digosok-gosok. Ini menunjukkan juga disunahkannya adalat, yaitu menggosok, bukan sekedar mengusap, tapi menggosok. Apabila dirasa sekedar diusapkan itu tak hilang, maka digosok-gosokkan secukupnya tentunya, sambil waspada. Kalau ada lampu bagus. Terkadang kalau kita dipilih mandi, terutama dulu di masa-masa lampau itu, sementara apa dindingnya itu masih dinding dari tanah atau tanah dengan batu, terkadang ada makhluk lain. Anak pernah waktu kecil tangan mengusap-usap ke dinding, tahu-tahu apa? Ada makhluk yang ingin berkenalan, kala jengking. Nah, ya sakit lah, masih anak-anak. Makanya apa? Perlu pakai lampu. Tak tahu, tapi kalau dalam hadis Aisyah mengatakan
di masa itu rumah-rumah belum ada pelita. Iya, TNP belum sampai sana, wayah dihim itu. Iya, gelap memang. Baik. PLN juga belum sampai sana. Sama-sama bulan. Kenapa? Cahaya sama-sama bulan. Betul. Ya sebagian yang punya duit mungkin apa pakai pelita-pelita, tapi kata Aisyah waktu itu tempat kami belum ada. Lampu malam tak ada. Ya, sementara memang hanya khurafat, Nabi itu adalah cahaya, itu khurafat aja, cahaya dohir sampai tak ada bayang-bayang. Kalau gitu nih saya apa malam-malam Aisyah tak perlu kebingungan Nabi di mana. Ini ada undang-undang. Biasanya pakai apa itu minyak-minyak yang dari tanaman itu, mungkin zaitun dan sebagainya. Tapi tetap perlu duit untuk beli itu. Kalau di jalanan itu kegelapan, tidak dibakar embun. Api unggun. Bagi yang mampu, ada sebagian sahabat boleh pakai semacam api unggun itu. Sebagian yang tak mampu ya sudah. Nah, sebagian dapat karomah dari Allah seperti Abbad bin Bishr. Tahu-tahu apa ujung cambuknya memang mengeluarkan cahaya. Wah, senang gitu. Sekarang kita banyak LED, banyak lampu-lampu. Berarti Nabi Isa itu bergelap. Oh ya memang. Sebab orang munafik tak pindah. Apa itu? Orang munafik tapi sebab tak tahu kan. Iya, betul. Kamu munafik tak mau pergi sholat isya dan sholat subuh karena apa? Kalau ponteng tak ketahuan karena masih gelap. Gelap, tak nampak. Iya. Kalau sekarang apa? Selfie. Ya. Ingatan, itu nama apa? Ingatan itu kuat. Betul. Orang idaman itu gelap. Sahih. Gelap. Kalau daras waktu gelap, kami suka. Jadi kalau ngantuk saya tak nampak. Tapi ya jangan ngantuk lama-lama. Summa ghasalaha. Setelah itu beliau mencucinya kembali. Summa tawaddoa. Dengan ini semua dengan summa kata Al-Hafidz menunjukkan tartib. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menunjukkan tartib. Tapi bagaimana yang tadi? Fa ghasala farjahu. Ini fa-nya fa apa? Kata Al-Hafidz ini bukan fa ta'tibiyah, tapi fa tafsiriyah. Kenapa demikian? Lihat lafaz sebelumnya, annan nabiyya ightasala dengan fi'il madhi. Fi'il madhi seakan-akan menunjukkan sudah selesai. Kalau sudah selesai mandi janabah, fa ghasala farjah. Maka nanti akan bingung setelah selesai mandi baru mencuci kemaluan. Ini tidak seperti riwayat yang lain. Berarti fa-nya ini adalah sebagai apa? Fa tafsiriyah, menerangkan pola mandi janabahnya seperti apa. Bukan fa ta'tibiyah. Kalau fa ta'tibiyah menunjukkan selesai mandi baru apa? Mencuci kemaluan, baru kemudian menggosokkan tangan, setelah itu baru wudu. Lalu mandinya bila? Oh, sudah tadi. Bukan. Jadi fa-nya bukan fa ta'tibiyah tapi fa tafsiriyah sebagai penjelasan apa yang disebutkan terdahulu. Falamma faragha min ghuslih, tatkala Nabi selesai dari mandinya, yang tadi tawaddoa wudu'ahu ini mansub sebagai apa? Hal libayani nau'iyati al-fi'il. Wudunya wuduk macam apa? Wuduk untuk sholat, yang ma'ruf untuk sholat itu. Nah, tatkala beliau selesai dari mandinya, ghasala rijlaih, beliau mencuci kedua kakinya. Ini sudah dilewati. Yang diinginkan Bukhari hanya masalah apa sekarang ini? Menggosokkan tangan agar lebih bersih. Kalau sekarang sudah banyak sabun dan sebagainya, sanitizer barangkali atau apa. Kalau sudah cukup tak masalah. Tangan yang dibersihkan. Baik. Ilahuna wa Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kenapa Imam Bukhari membendekkan hadis? Ada bagi Kata para ulama, boleh memendekkan hadis, yang penting apa? Bagian yang diinginkan itu memang tepat. Dan tidak boleh memotong sementara bagian yang ditinggal ternyata masih berhubungan. Itu tak boleh. Nah, sekarang yang diinginkan cuma masalah menggosok tangan, ya sudah. Tak masalah. Wallahu a'lam. Duduk lengkap digabungkan 3-4 hadis. Iya betul, dari hadis yang sebelumnya digabung jadi satu, ketahuan gambarannya. Betul. Memang. Jangan nampak ada memang guna tu banyak lagi. Apa? Jangan nampak ada memang guna. Hadis banyak. Iya memang. Cuma apa gurunya lain-lain Bukhari. Nah, masing-masing guru mungkin ada beberapa lafaz tambahan kah atau apa.